Siapakah kita yang sesungguhnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kita bertanya kepada diri sendiri, siapakah kita atau siapakah aku yang sesungguhnya? Saya sudah banyak membaca buku-buku dan menonton video-video ceramah, tapi tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Dan ternyata saya malah menemukan jawabannya di Al-Quran. Mengenal jati diri kita yang sesungguhnya sangat penting. Sehingga ada pepatah yang mengatakan, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Kalau kita ditanya, siapakah kamu? Maka biasanya kita akan menjawab dengan sebuah nama. Misalnya, saya akan menjawab, saya Muhammad Farid. Padahal, nama itu hanyalah sebuah sebutan yang diberikan oleh orang tua kita. Kita juga bukan tubuh ini. Misalkan tangan kita terpotong, maka kita menyebutnya ini tanganku. Dan tanganku bukanlah aku. Begitu pula dengan anggota tubuh kita lainnya. Bukanlah diri kita yang sesungguhnya. Agar lebih mudah memahami tentang hal ini, saya akan sedikit menceritakan sebuah film Hollywood yang berjudul Face Off, yang dibintangi oleh Nicolas Cage dan John Travolta. Film ini bercerita tentang seorang polisi yang berhasil menangkap seorang teroris yang menyimpan sebuah bom kimia di pusat kota. Tapi di dalam proses penangkapan tersebut, si teroris mengalami kecelakaan dan koma sehingga dibawa ke rumah sakit. Akibatnya, si polisi tidak bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan bom tersebut. Untuk menggali informasi tersebut, si polisi melakukan operasi tukar wajah dengan si penjahat. Setelah operasi tukar wajah berhasil, si polisi yang sudah memakai wajah si penjahat masuk ke dalam kawanan penjahat untuk mendapatkan informasi itu dari mereka. Celakanya si penjahat siuman. Si penjahat yang wajahnya sudah ditukar dengan wajah si polisi, kemudian kabur dari rumah sakit dan menemui istri sang polisi di rumahnya. Istri polisi tentu heran dengan perubahan sikap suaminya yang tidak biasanya. Si polisi mengetahui hal ini, maka dia langsung pulang ke rumahnya. Si polisi yang memakai wajah penjahat berusaha menjelaskan kepada istrinya bahwa dirinya adalah suaminya. Tentu saja istrinya tidak percaya. Si polisi yang wajahnya sudah berubah akhirnya mampu meyakinkan sang istri dengan menceritakan kembali kisah lama yang hanya diketahui oleh mereka berdua waktu pacaran dulu. Akhirnya si istri yakin keduanya telah bertukar wajah dan dia memilih menyelamatkan suaminya meski wajahnya berubah. Setelah si penjahat berhasil dilumpuhkan, si polisi kemudian melakukan operasi tukar wajah kembali dengan si penjahat. Dari film ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa diri kita yang sesungguhnya bukanlah tubuh dan wajah ini. Raga ini hanyalah casing atau wadah yang bisa hancur di dalam tanah. Lantas siapakah diri kita yang sesungguhnya? Untuk mengetahui siapa diri seseorang itu yang sesungguhnya, kita harus mengetahui apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan sejak lahir hingga saat ini. Atau dengan kata lain, kita harus tahu semua perkataan atau perbuatannya sejak lahir sampai saat ini. Misalnya, kita ingin mengetahui siapa Presiden Jokowi yang sesungguhnya, maka kita harus tahu apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan sejak lahir sampai saat ini. Jika kita bisa tahu semua yang beliau katakan dan beliau perbuat sejak lahir sampai saat ini, maka kita akan mengetahui siapa Jokowi yang sesungguhnya. Dan yang mengetahui siapa diri kita yang sesungguhnya hanyalah diri kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malaikat. Karena hanya kita, Allah dan malaikat yang mengetahui persis semua perkataan dan perbuatan kita sejak lahir sampai saat ini. Jadi diri kita yang sesungguhnya adalah kumpulan dari semua apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan dari lahir sampai saat ini. Dan semua itu tersimpan dalam memori di otak kita. Para ilmuwan meyakini bahwa memori manusia tersimpan di dalam otak. Namun ketika otak manusia dibedah, mereka tidak menemukan keberadaan memori tersebut. Otak manusia sama saja dengan bagian tubuh lainnya, hanya terdiri dari kumpulan sel yang terbuat dari protein, lemak, dan lain-lain. Lalu di manakah keberadaan memori?
yang menyimpan semua kejadian dalam hidup kita. Saat ini para ilmuwan sedang berusaha men-scan atau memindai semua sel saraf yang ada di otak manusia, yang jumlahnya triliunan sel. Mereka berharap bisa mendownload memori manusia. Tapi dengan kemajuan teknologi komputer saat ini, tidak ada satupun ilmuwan yang mengetahui di mana memori manusia tersimpan. Al-Quran memberikan informasi bahwa semua yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan dicatat oleh malaikat di kanan dan di kiri, yang disebut malaikat Raqib dan Atid. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran. Ketika dua orang malaikat mencatat atau merekam amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Jangan dibayangkan malaikat mencatat dengan tulisan tangan di atas kertas. Karena sebuah tulisan tidak akan mampu menggambarkan diri kita yang seutuhnya. Zaman Nabi dulu tidak ada istilah merekam, sehingga dipakai istilah mencatat. Yang sebenarnya adalah malaikat merekam semua yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan dalam sebuah rekaman. Hampir sama seperti kita merekam memakai kamera HP, di mana hasilnya tersimpan di dalam memori HP. Jadi memori yang menunjukkan jati diri kita yang sesungguhnya ada di kitab atau rekaman tersebut. Memori itu dijaga oleh malaikat agar tidak satupun manusia yang bisa mengaksesnya. Bayangkan, jika ada manusia yang bisa mengakses memori kita, dia bisa mengunduh, mengedit, menyalin, dan menggandakan diri kita. Bahkan dia bisa membajak dan menguasai pikiran kita dari dalam. Mungkin karena alasan itu, maka memori kita dipegang dan dijaga oleh malaikat. Satu-satunya yang diizinkan Allah bisa membajak jiwa kita adalah bangsa jin. Ketika pikiran kita dalam keadaan kosong atau kita mengizinkan mereka masuk, maka jin bisa menguasai dan mengendalikan pikiran kita. Kita menyebutnya kerasukan setan. Jadi, diri kita yang sesungguhnya adalah memori atau kitab atau rekaman yang menyimpan semua perkataan, pikiran, perasaan, dan perbuatan kita selama ini. Saya menyebutnya jiwa atau nafs. Informasi dalam Al-Quran ini adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Bagaimana mungkin sebuah kitab suci yang diturunkan 14 abad yang lalu bisa memberikan informasi mengenai hal ini, jika bukan diturunkan oleh Sang Maha Pencipta? Lantas, jika kita telah mati, di manakah diri kita atau memori atau kitab itu berada? Insya Allah saya akan uraikan di video berikutnya tentang bagaimana proses kita dibangkitkan kembali di dunia ini. Ada yang berpendapat, diri kita yang sesungguhnya adalah ruh yang ditiupkan Allah ke dalam tubuh kita. Padahal kalau menurut Al-Quran, tidak semua manusia memiliki ruh. Hanya orang-orang tertentu atau pilihan saja yang ditiupkan ruh ke dalamnya. Ya percaya? Mari kita simak ayat-ayatnya. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Di ayat itu ada dua subjek, yaitu Adam sebagai manusia pertama, dan subjek yang kedua adalah keturunan Adam. Lalu di ayat berikutnya dikatakan, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruhnya, dan Dia menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Di ayat itu ada dua kata ganti, yaitu nya dalam bentuk tunggal dan kalian dalam bentuk jamak atau banyak. Perbedaan dua kata ganti ini menunjukkan dua subjek yang berbeda. Siapa kedua subjek itu? Kita kembali ke ayat sebelumnya. Dua subjek itu adalah Adam dan keturunannya. Kata gantinya dalam bentuk tunggal tentu mengacu kepada Adam. Sedangkan kata ganti kalian dalam bentuk jamak pastilah mengacu kepada keturunan Adam. Dari sini kita bisa melihat yang ditiupkan ruh dalam ayat itu adalah Adam, bukan keturunan Adam. Jadi tidak semua manusia ditiupkan ruh oleh Allah. Hanya orang-orang tertentu saja yang ditiupkan ruh Allah. Ada yang mengatakan semua manusia ditiupkan ruh ketika masih dalam kandungan. Padahal menurut Al-Quran itu tidak benar. Selain Adam, siapa lagi yang ditiupkan ruh Allah? Di Al-Quran disebutkan, dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan ke dalam
tubuhnya Maryam sebagian ruh kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Al-Anbiya ayat 91. Di ayat itu disebutkan Allah meniupkan ruh ke tubuh Maryam ketika Maryam sudah dewasa, bukan ketika Maryam masih dalam kandungan ibunya. Jadi tidak benar kalau Allah meniupkan ruhnya kepada semua manusia ketika masih dalam kandungan. Menurut Al-Quran, satu-satunya bayi dalam kandungan yang ditiupkan ruh adalah Nabi Isa SAW. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam tubuhnya Isa sebagian dari roh kami. Dan dia Maryam membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan adalah dia Maryam termasuk orang-orang yang taat. At-Tahrim ayat 12. Jadi yang ditiupkan ruh adalah Maryam dan janin yang dikandungnya, yaitu Nabi Isa. Selain Nabi Adam, Maryam, dan Nabi Isa, siapa lagi yang ditiupkan roh Allah? Di Al-Quran dijelaskan, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan ruh darinya. Al-Mujadilah ayat 22. Di ayat itu dijelaskan, Allah menguatkan orang-orang yang mempunyai keimanan yang teguh dengan ruh darinya. Kata menguatkan juga dipakai Allah kepada Nabi Isa, sehingga arti menguatkan di sini sama dengan meniupkan. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat, serta kami menguatkannya dengan ruh Al-Quds. Al-Baqarah 253. Orang-orang yang mempunyai keimanan yang teguh, yang dikuatkan atau ditiupkan ruh Allah adalah para nabi dan rasul, para sahabat nabi, serta wali-wali Allah lainnya. Ini membuktikan tidak semua manusia punya ruh, hanya orang-orang tertentu yang ditiupkan ruh dari Allah. Lalu bagaimana dengan ayat yang mengatakan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh manusia bahwa Allah adalah Tuhan mereka? Mari kita simak ayatnya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil keturunan anak-anak Adam dari tulang belakang mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Al-A'raf 172. Ayat itu tidak berbicara tentang ruh, tapi tentang jiwa manusia. Tidak ada kata ruh di sana, yang ada adalah nafs atau jiwa. Jadi manusia hanya terdiri dari dua unsur, yaitu jiwa dan raga atau tubuh. Tidak ada ruh, karena ruh hanya ditiupkan pada orang-orang tertentu saja. Apa itu ruh? Dan mengapa ditiupkan ruh? Insya Allah kita akan bahas pada episode berikutnya. Ketika kita dibangkitkan di akhirat nanti, jiwa akan dipertemukan kembali dengan raga. Dengan bertemunya jiwa dan raga, maka muncullah yang namanya kesadaran. Tanpa adanya raga, maka jiwa tidak akan mempunyai kesadaran. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.